Ajang pertemuan komunitas pegiat antropolog se-Kalimantan Selatan atau Kalsel digelar di kota Banjarmasin. Kegiatan kali ini diisi dengan perhelatan Festival Parang tahun 2023. Festival Parang 2023 digelar pada 22 hingga 25 Juni 2023 mulai pukul 9 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Lokasinya bertempat di Museum Wajah sampai Kaputing atau Wasaka, Sungai Jingah, Banjarmasin. Puluhan jenis parang dipamerkan di lapak-lapak yang berjejer dalam festival itu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rifki Sulaiman, reporter Banjarmasin Pos. Silakan rekan Rifki. Iya, terima kasih rekan Bima. Betul sekali, pameran itu digelar di halaman Museum Perjuangan Wajah Sampai Kaputing atau biasanya kami sebut Museum Wasaka Banjarmasin. Berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga kemarin hari Minggu 25 Juni 2023. Acara itu juga turut digagas oleh komunitas Wasi Pusaka Banua atau Wasaka, Koordinator Wilayah Banjarmasin, didukung sejumlah instansi terkait. Nah, sebagian diantaranya yakni Museum Wasaka, Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalsel, dan juga Museum Rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di balik etalase tersebut, ragam jenis parang itu ditampilkan. Ada semacam narasi singkat, cerita heroik yang menyertai sejumlah senjata tajam tersebut. Misalnya ada parang kemudi singkir yang saat itu ditopang dengan tali. Parang itu dipajang tampak hampir seperti berdiri di balik etalase, lengkap dengan sarungnya. Dari narasinya, pemilik terdahulu adalah Temanggung Umat Lima atau pejuang perang Banjar dari distrik Amanit atau yang kini disebut Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya ada Parang Bungkul, usianya diperkirakan lebih dari 100 tahun. Dalam narasinya juga Parang itu sebelumnya dimiliki oleh seorang tokoh terkenal di negara. Lalu ada juga Parang Lantik, rekan Bima dan Tribuners. Berdasarkan informasi yang tertera, Parang itu pernah digunakan pada masa kekacauan sekitar tahun 1960 di sebuah wilayah di Kalimantan Selatan. Masih banyak cerita-cerita lainnya dari parang yang dipajang pada festival parang tersebut. Total ada 31 jenis parang berbeda dipamerkan pada pameran tersebut, baik dari bentuk hingga penamaannya maksud saya. Selain kemudi singkir, bungkul, dan juga lantik, ada pula parang pacat gantung dan wawalutan namanya. Kemudian ada parang lais, parang tangi, parang nabur, dan juga jenis parang lainnya. Selain itu ada juga parang yang umumnya digunakan sebagai alat untuk bertani dan juga untuk berkebun. Ketua Pelaksana Kegiatan Haji Rahmadi menjelaskan bahwa parang memang begitu lekat dengan keseharian masyarakat. Hal itu juga membuat pihaknya menggelar pameran tersebut. Namun di dalam pameran kali ini pihaknya juga mencoba mengenalkan jenis parang lainnya, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Parang itu dikenalkan baik dari segi penamaannya hingga bentuknya. Kemudian baik itu parang yang nilainya berupa sebuah pusaka ataupun turun-temurun. Kemudian sederhananya, kata Rahmadi, di gelaran itulah pengunjung bisa mengetahui dan melihatnya secara langsung. Festival ini juga katanya juga tak lain hanya sebagai bentuk pelestarian, bukti mencintai dan mengenal benda-benda sejarah yang menyertainya. Misalnya di festival itu ada yang namanya parang nabur, bahkan bentuknya beragam, salah satu bilahnya bahkan ada yang tampak begitu melengkung. Konon katanya bagian bilah parang ini terbuat dari baja yang ditempa berlipat-lipat hingga menghasilkan kualitas besi yang baik. Menilik dari rancang bangun, khususnya pada bagian gagang, parang nabur juga memiliki pernak-pernik, salah satunya perlindung tangan. Di dalam sejarah Kesultanan Banjar, kata Madi, parang itu biasanya dihias logam mulia pada gagangnya, entah itu emas atau yang lainnya. Dalam pameran tersebut juga dipajang bahan-bahan berupa besi yang biasa digunakan untuk membuat parang. Ada pula para pelaku industri kreatif yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pameran, seperti misalnya empu atau pandai besi, hingga seniman yang biasa membuat gagang dan sarung untuk parang, pisau, hingga keris. Untungnya kata Rahmadi, selama gelaran pameran sudah ada beberapa pengunjung yang minta dibuatkan sarung dan juga gagang untuk pusaka mereka masing-masing. Yang memesan untuk dibuatkan parang pun juga ada beberapa, katanya dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap bisa memantik banyak orang untuk mengenal serta melestarikan seni, tradisi, dan budaya para pendahulu. Salah satunya yang dikatakan oleh seorang pengunjung juga, mereka baru sadar, baru mengetahui bahwa ternyata ada banyak jenis parang di Kalsel. Karena menurut mahasiswa tersebut bernama Ferry Octavian, adanya festival itu bisa menjadi sarana edukasi bagi para generasi muda. Mungkin itu yang bisa saya laporkan rekan Bima, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rifki Sulaiman, reporter
Masin Pos. Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.